Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirnya kami di sini ingin mempresentasikan tentang mode pembelajaran kontekstual teaching and learning atau yang disingkat sebagai CTL. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu siapa saja anggotanya. Di sini kami dari kelompok 4. Yang pertama ada Dinda Sulistiana dengan NPM 20501002. Dan yang kedua ada Kiki Hanenda Saputra dengan NPM 20501007. Dan yang ketiga dari Rifa Fauzia Utami dengan NPM 20501018. Dan yang keempat ada Nur Amalia, saya sendiri dengan NPM 20501024. Dan yang kelima ada Hanantia Firdayanti dengan NPM 20501027. Dan yang keenam ada Anas Fajri dengan NPM 20501036. Baik, selanjutnya saya akan memberikan pemateri yang pertama ini kepada Kiki. Kepada Kiki dipersilahkan. Oke, baik. Di sini ada pengertian model pembelajaran CTL. Pembelajaran Contextual Teaching and Learning atau disingkat dengan CTL sebagai suatu model pembelajaran yang memusatkan pembelajaran pada peserta didik serta memberi fasilitas kegiatan belajar peserta didik untuk mencari, mengolah, dan menemukan pengalaman belajar yang terkait dengan kehidupan nyata melalui keterlibatan aktivitas peserta didik dalam mencoba, melakukan, dan mengalami sendiri. Dengan demikian, pembelajaran tidak sekedar dilihat dari sisi produk, akan tetapi melalui proses. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, kepada Kiki, terima kasih. Selanjutnya, saya akan memberikan pemateri kedua ini kepada Anas. Kepada Anas dipersilahkan. Baik, yang selanjutnya menurut Priyanti dalam Hosnan 2014-278 karakteristik dalam pembelajaran kontekstual teaching and learning atau CTL adalah sebagai berikut. 1. Pembelajaran dilaksanakan dalam konteks yang autentik. Artinya pembelajaran diarahkan agar peserta didik memiliki keterampilan dalam memecahkan masalah dalam konteks nyata atau pembelajaran diupayakan dilaksanakan dalam lingkungan yang alamiah. Learning in a real life setting. Yang kedua, pembelajaran memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengerjakan tugas-tugas yang bermakna. Meaningful learning. Yang ketiga, pembelajaran dilaksanakan dengan memberikan pengalaman bermakna kepada peserta didik melalui proses mengalami atau learning by doing. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anas. Selanjutnya saya akan melanjutkan pemateri ini kepada Firda. Kepada Firda dipersilahkan. Baik, selanjutnya ada 7 komponen pembelajaran kontekstual. Yang pertama, konstruktivisme. Yang kedua, menemukan inquiry. Yang ketiga, bertanya, questioning. Yang keempat, masyarakat belajar, learning community. Yang kelima, pemodelan, modeling. Yang keenam, refleksi, reflection. Yang ketujuh, penilaian autentik assessment. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Firda. Selanjutnya, untuk pemateri selanjutnya, saya akan memberikan pemateri ini kepada Dinda. Kepada Dinda dipersilahkan. Baik, selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran CTL. Yang pertama, mengembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya.
Yang kedua, ada melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik. Yang ketiga, mengembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. Yang keempat, menciptakan masyarakat belajar. Yang kelima, menghadirkan model sebagai contoh belajar. Yang keenam, melakukan refleksi di akhiri pertemuan. Dan yang terakhir, melakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dinda. Selanjutnya saya akan kasih pemateri ini kepada Rifa. Kepada Rifa dipersilahkan. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran CTL atau Contextual Teaching and Learning, di mana kelebihan pendekatan pembelajaran kontekstual yaitu yang pertama, real world learning, yang kedua, mengutamakan pengalaman nyata, yang ketiga, berpikir tingkat tinggi, yang keempat, berpusat pada peserta didik aktif, kritis, dan kreatif, yang kelima, pengetahuan bermakna dalam kehidupan. Kelemahan pembelajaran kontekstual antara lain, di mana bagi guru kelas, guru harus memiliki kemampuan untuk memahami secara mendalam dan komprehensif tentang konsep pembelajaran kontekstual itu sendiri, potensi perbedaan individual peserta didik di kelas, beberapa pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada aktivitas peserta didik, dan sarana, media, alat bantu, serta kelengkapan pembelajaran yang menunjang aktivitas peserta didik dalam belajar. Sekian, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rifa. Mungkin itu dulu dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf dan juga semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan dan paparkan tersebut. Terima kasih kepada rekan-rekan saya juga sudah membantu dan mempresentasikan hasil ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.